Halo semuanya, baiklah dalam kesempatan kali ini saya Olivia Budi dan teman saya Giovanni Walangita. kami akan mempresentasikan pengawasan dan pengendalian dalam manajemen. Pengawasan dan pengendalian merupakan dua konsep penting dalam manajemen yang saling terkait, namun memiliki perbedaan. Yang pertama ada definisi dari pengawasan. Pengawasan adalah proses memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi. Proses atau individu untuk memastikan bahwa mereka ini mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pemantauan terus-menerus terhadap aktivitas, hasil, dan kinerja untuk mengidentifikasikan ketidaksesuaian dengan rencana yang ada. Tujuannya adalah untuk mendeteksi masalah secepat mungkin sehingga tindakan korektif dapat diambil. Contoh pengawasan meliputi penggunaan sistem pengukuran kinerja, pemantauan laporan keuangan, dan evaluasi rutin dalam pencapaian tujuan. Selanjutnya ada definisi dari pengendalian yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita masuk dalam pengendalian. Pengendalian di sisi lain adalah langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Ini melibatkan penetapan standar atau tujuan yang diinginkan dalam merancang prosedur operasional, menetapkan tanggung jawab, dan monitor kinerja untuk memastikan bahwa tujuan tersebut tercapai. Pengendalian juga mencakup penerapan tindakan korektif ketika diperlukan untuk memastikan kelancaran proses. Contoh pengendalian termasuk penerapan kebijakan dan prosedur, penggunaan sistem informasi manajemen, dan pengaturan sistem insentif. Jadi teman-teman, sementara pengawasan fokus pada pemantauan dan evaluasi kinerja, sedangkan pengendalian itu lebih berfokus pada merancang, menerapkan, dan memastikan kepatuhan terhadap rencana dan prosedur yang ditetapkan. Keduanya sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi operasional dalam sebuah organisasi. Baiklah, kita masuk pada tujuan dari fungsi pengawasan. Yang pertama, menjamin semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Ini tujuannya agar semua pekerjaan yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang telah direncanakan dari awal, sehingga tidak ada yang menyimpang dari jalur. Yang kedua, mencegah penyimpangan dan pemborosan. Pengawasan itu juga dibuat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga seperti kesalahan atau pemborosan, sehingga tidak ada sumber daya yang terbuang percuma. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan adanya pengawasan, pekerjaan bisa lebih efisien dan hasilnya juga lebih efektif. Artinya tidak ada hal yang terbuang percuma. Jadi tidak ada buang-buang waktu dan tenaga. Yang keempat ada koordinasi kegiatan. Pengawasan membantu dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang ada di organisasi. Jadi semuanya bisa berjalan lancar dan teratur. Baik, kita masuk dalam fungsi pengawasan dalam praktik. Yang pertama ada memastikan ketersediaan. Ini seperti memastikan semua yang dibutuhkan buat kerja itu udah ada dan siap pakai. Misalnya di restoran, pengawasan memastikan bahan makanan yang dibutuhkan buat masak itu tersedia dan segar. Yang kedua, menjaga proses berjalan lancar. Fungsi ini seperti pelatih sepak bola yang mengawasi pemainnya latihan. Pelatih tersebut memastikan mereka latihan dengan benar dan efektif. Yang ketiga, menilai hasil kerja. Ini seperti guru yang mengoreksi ulangan, dia melihat hasil kerja siswanya dan pastiin semuanya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Lalu yang keempat ada pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal itu dilakukan oleh karyawan itu sendiri, sedangkan pengawasan eksternal itu dilakukan oleh orang lain seperti auditor yang datang untuk cek keuangan perusahaan. Yang kelima, meningkatkan kualitas dan efektivitas. Dengan pengawasan bisa dilihat mana yang sudah bagus dan mana yang perlu diperbaiki. Jadi kualitas kerja itu bisa makin baik. Dan yang keenam, mencegah penyimpangan. Jadi pengawasan juga penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kesalahan atau kecurangan. Baik, kita masuk dalam proses pengendalian. Yang pertama ada perencanaan strategis. Dalam perusahaan, perencanaan strategis yaitu menentukan tujuan dan strategi yang mau dicapai. Yang kedua ada persiapan anggaran dana. Jadi setelah tujuan ditentukan, kita harus tahu butuh dana berapa untuk mencapai tujuan tersebut.
Dan yang ketiga ada pelaksanaan. Nah, dalam perusahaan ini berarti menjalankan rencana yang sudah ditetapkan tadi. Dan yang keempat ada evaluasi. Ini seperti menyicip makanan, kita harus cek apakah hasil kerja kita sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum. Dan yang terakhir ada tindakan koreksi. Kalau ternyata masakannya kurang asin, kita tambahin garam. Dalam manajemen, kalau dalam manajemen ada yang nggak sesuai, kita harus ambil tindakan buat memperbaikinya. Jadi proses pengendalian itu penting buat memastikan semua kerjaan berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik. Baiklah, kita masuk pada pendekatan dalam fungsi pengawasan. Yang pertama ada penguatan langsung. Ini seperti manajer yang melihat karyawannya di lapangan. Jadi manajer atau pengawas itu secara langsung mengamati kegiatan operasional dan perilaku karyawan itu untuk menilai kinerjanya. Yang kedua ada rapat rutin. Jadi manajer dan bawahan itu sering mengadakan rapat untuk membahas progres masalah dan tujuan apa yang harus dicapai. Jadi rapat-rapat ini dapat membantu dalam proses pengawasan. Dan yang ketiga ada pengukuran kinerja. Ini seperti memakai indikator kinerja atau KPIs untuk mengukur pencapaian tujuan dan kinerja keseluruhan. Jadi manajer bisa melihat hasil kerja secara lebih terukur. Yang keempat, ada pemantauan melalui sistem informasi. Sistem informasi manajemen memberikan data dan laporan tentang kinerja organisasi. Jadi manajer itu bisa lebih mudah memantau dan mengambil keputusan yang ada. Dan yang kelima, ada penilaian kinerja karyawan. Jadi manajer menilai kinerja individu lewat proses penilaian karyawan dan mengasih umpan balik yang konstruktif. Yang keenam ada pemantauan teknologi. Memakai teknologi seperti CCTV atau perangkat lunak, pemantauan untuk mengawasi kegiatan operasional. Dan yang ketujuh ada audit internal. Ini seperti mengecek kepatuhan sama seperti kebijakan dan prosedur organisasi. Jadi manajer bisa memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Dan yang ke-8 ada survei dan umpan balik. Manajer bisa memakai survei atau umpan balik dari karyawan atau pelanggan buat menilai kualitas layanan atau produk yang ada. Dan kesembilan ada analisis anggaran. Jadi membandingkan anggaran dengan realisasi untuk memastikan penggunaan sumber daya sesuai dengan rencana yang ada. Dan yang 10 ada pengecekan kualitas. Jadi mengecek kualitas produk atau layanan untuk memastikan standar kualitas itu sudah terpenuhi atau belum. Baik, selanjutnya ada alat bantu pengawasan manajerial. Itu seperti peralatan yang dibutuhkan untuk memastikan semua pekerjaan di perusahaan atau organisasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang ada. Jadi ada beberapa alat yang sering dipakai. Yang pertama, manajemen pengecualian atau biasa disebut management by exception. Ini seperti alarm yang berbunyi jika ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Jadi manajer itu hanya perlu fokus ke masalah yang penting atau menyimpang dari yang diharapkan. Yang kedua ada sistem informasi manajemen atau MIS. Ini seperti pusat informasi yang mengumpulkan data dari semua departemen, jadi dan mengolahnya jadi laporan yang bisa dipakai untuk membantu pengambilan keputusan. MIS ini harus dirancang dengan baik agar bisa mengasih info yang tepat dan akurat. Termasuk dalam analisa rasio, ini seperti timbang menimbang. Dengan analisa rasio, kita bisa mengukur kesehatan keuangan perusahaan dengan membandingkan angka-angka di laporan keuangan. Contohnya pendapatan sama pengeluaran, buat lihat gimana performanya. Dan yang terakhir ada penganggaran. Ini seperti rencana belanja. Anggaran itu rencana keuangan yang nunjukin gimana dana bakal dibelanjakan dan dari mana asalnya. Ini juga alat pengawasan karena bisa dipakai buat bandingin rencana sama kenyataan. Terus lihat gimana bisa diperbaiki.